menyanggupkan setiap kami sampai di level di mana Engkau mau setiap kami ini sungguh membuat Engkau paling berharga dalam hidup kami. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kesanggupan kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena apapun dan siapapun, tapi hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Jikalau Engkau mengaruniakannya dalam hati kami, sampai sungguh-sungguh hati kami ini hanya berpaut dan menempatkan Yesus yang paling berharga dari semua. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Ajari kami lebih lagi, ajari kami jalan-jalan, dan buat setiap kami Tuhan memilih yang terbaik. Karena yang terbaik adalah jalan yang Engkau tunjukkan Tuhan. Jalan yang Engkau tunjukkan dalam hidup kami. Kami percaya itu yang terbaik Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Engkau turunkan roh hikmat, Engkau turunkan roh wahyu, Engkau turunkan roh pengertian. Dan buat semua kami bisa mengerti dan kami menangkap firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya dan sepakat kita katakan amin. Puji Tuhan, kita mau belajar malam hari ini tentang yang namanya the ancient path. Kita mau belajar tentang jalan-jalan Tuhan yang sudah dilalui oleh para pendahulu kita. Ya, istilahnya jalan purbakala, Saudara. Jalan purbakala mungkin gak sebeken sekeren dengan jalan kita hari ini. Tapi kita tidak boleh melupakan dan bahkan kita terus harus berkacu dan terus melihat bahwa ada jalan purbakala yang Tuhan berikan dan kita mesti belajar, Saudara. Ya, untuk kita menjalani kehidupan ini. Kami baru pulang dari pelayanan misi ke Palau dan Taiwan. Kalau Saudara ingat, waktu akhir Juni Hadasa menyampaikan firman, menyaksikan akan berangkat, Saudara, ya. Dan sekarang saya menyaksikan kami sudah pulang. Dan Tuhan membuat jalan yang sangat ajaib yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Dan kami hanya mentaati apa yang Tuhan itu perintahkan dan kami hanya belajar mendengar, Saudara. Ketika Dia berkata, gali sumurnya ayahmu. Dan ada satu daerah, satu tempat, satu pulau yang belum pernah hambanya Pak Petrus Agung itu berangkat ke sana, tapi beliau menanamkan benih yang ilahi. Beliau menggali sumur yang ilahi di Palau, Saudara. Dan itulah cikal bakal radio di Semarang itu dimulai. Saya rasa itu juga menjadi cikal bakal ketika radio di Semarang itu akhirnya membuat semua keluarga kita, keluarga besar Bahtera ini semua punya radio, Saudara. Dan waktu itu hanya dimulai dengan mengirimkan ketika seorang hamba Tuhan datang ke tempat kami dan dia tuh awalnya minta kaset khotbah. Awalnya minta kaset khotbah. Tapi entah kenapa hambanya mendengar suara kirimkan stafmu yang terbaik yang bisa untuk bukan cuma kita memberikan kaset khotbah, tapi kita mengirimkan sekeluarga, Saudara, sekeluarga untuk berangkat ke Palau dan melayani di radio. Dan saat itu radio itu shortwave, ya, jadi bahkan ada daerah-daerah pelosok yang di Indonesia yang mungkin tidak bisa terjangkau oleh radio-radio kita yang di sini, terjangkau oleh radio yang dari sana, Saudara. Dan kami berangkat, Saudara. Kami berangkat dan kami belajar jalan dan menggali sumur kembali. Sebelum kita belajar, mungkin bisa lihat klipnya yang pendek, ya. Kita akan melihat mission ke Taiwan dan ke Palau dan ke Taiwan. Ya, Tuhan yang membuat jalan, Dia sungguh-sungguh membuat mujizat. Yang pada awalnya saat mau berangkat ke Laos, kita nggak punya kontak person, nggak punya kenalan atau lain sebagainya, tapi dengan cara Tuhan, kita hanya belajar mendengar dan mentaati, Saudara. Dan nanti Tuhan akan turut bekerja. Dia membuka jalan buat setiap kita, karena Dialah jalan, Saudara. Selagi tidak ada jalan, selagi tidak mungkin, tapi Tuhan, Dia the way maker, ya, Dia pembuat jalan.
Dia yang membuat semuanya mungkin. Saat itu Tuhan buka jalan dan kita dikenalkan, dan bahkan saat sebelum berangkat misionaris yang ada di Laos, karena memang daerah itu masih tanda petik tertutup sekali, dan dia berkata pokoknya resiko tanggung sendiri. Ya, dia bertanya, ini yang berangkat sudah terbiasa mission trip atau enggak? Dan saat itu yang berkomunikasi itu Thomas, suami saya, dan dia membuka jalan. Dia enggak mau chatting, saudara. Dia minta video call karena dia ingin melihat wajahnya, saudara. Ini siapa atau bagaimana gitu ya. Tapi semua sekali lagi karena Tuhan, dia yang buka jalan. Dan dengan sangat ajaib kita bisa masuk. Bahkan kebaktian nanti sore di mana, tempatnya di mana, jalannya di mana, tidak pernah ada alamat. Nanti pokoknya kita bergerak, tiba-tiba ketemu, benar-benar ini bawah tanah, saudara. Ya, tapi dengan ajaib tetap Tuhan membawa kita semua ketemu, berjumpa dengan pasukan Tuhan di sana, dan kita boleh saling menguatkan. Ketika di Palau juga gitu, saudara ya. Tadi ya kami tahu ada. Kalau di Palau kami dengan satu tujuan yang jelas, Tuhan berkata, gali sumurnya ayahmu. Gali sumurnya ayahmu. Dan saya ajak Hadasa yang berkata untuk ayo kita pergi ke Palau, itu saya, saudara. Karena tiba-tiba satu hari saya mendengar, saya sampaikan. Dan kami akhirnya sepakat, kami pergi bersama-sama. Dan kami pergi ke radio yang sudah tanda petik hari ini sepertinya tertutup, saudara. Sudah pindah. Tidak di tempat itu lagi. Tapi dengan cara yang ajaib kami berjumpa dengan ex-staff dari radio itu. Karena kita tanya beberapa orang bawa kami ke tempat radio itu. Gak ada yang tahu, saudara. Karena tempatnya agak sedikit dari keluar di ujung pulau. Ya, pulaunya memang kecil, setengah dari kota Cirebon, kecil sekali. Diputeri kalau kita keliling doling mungkin 1 jam gak ada selesai, saudara. Ya. Tapi saat itu bisa berjumpa dengan seorang ibu, seorang oma ya, sudah 70 tahun lebih dia setir. Oh, aku tahu tempatnya. Karena ternyata dia pernah sekian tahun bersama dengan staf yang ada yang dari kami itu melayani bersama-sama di radio tersebut. Jadi kami langsung ke tempatnya, saudara. Dan singkat cerita kami berdoa, kami merang dan kami mengambil kembali, membuka dan menggali kembali sumur yang pernah hambanya Pak Petrus Agung itu gali, saudara. Nah hari ini kita tuh mau belajar the ancient path. Kita mau belajar dari pengalaman, dari jalan, dari hamba-hambanya atau jalan dari purbakala, dari jalan yang dahulu, saudara. Ya, tapi ini luar biasa karena firman Tuhan mengajarkan kita di Kidung Agung Fatsal yang pertama ayat yang ke-8. Ya, firman-Nya berkata, jika engkau tidak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Jadi kita hanya belajar mengikuti, saudara. Ya, awalnya kita kalau nggak ngerti jalannya, kita nggak tahu, mari kita belajar jejak-jejak domba. Artinya yang sudah dirintis oleh pemimpin kita, oleh para pendahulu kita yang sudah menyelesaikan tugasnya, kita tinggal belajar mengikuti, saudara. Tapi nggak berhenti hanya mengikuti jejak domba. Tuhan ajarkan setelah kita belajar menapaki jejak-jejak domba itu, kita mesti belajar sendiri dengan Tuhan. Sampai nanti ada apa? Jejak baru. Jejak baru bukan dari jejak kita, tapi jejak perjalanan kita dengan Tuhan itu akan membuat kita diperluas, diperlebar. Jadi kita awalnya belajar mengikuti jejak-jejak domba. Di kitab Kejadian pasal yang di Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang pertama, ayat yang ke-13. Bangsa Israel itu mengenal perbuatan, saudara. Tapi itu tidak, perbuatan Tuhan tidak menjamin kita mengenal jalan Tuhan. Perbuatan melihat mujizat tidak membawa dan tidak otomatis membuat kita kenal Tuhan. Dan di sini Musa itu berkata, Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, ini doa Musa.
beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ya, jadi Musa berdoa, Tuhan tunjukkanlah jalanmu, beritahukanlah jalanmu, sehingga aku mengenal engkau. Jadi belajar mengenal jalan Tuhan akan membawa kita mengenal pribadinya. Tapi perbuatan, hasil belum tentu kita mengenal Tuhan. Jadi hasil dari semua, dari mujizat itu bonus, saudara. Itu bonus plus-plusnya. Tapi mari kita belajar mengejar hari-hari ini di masa-masa yang terakhir. Mari kita harus mengejar mengenal jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu yang akan membuat kita mengenal Tuhan. Jadi kekristenan kita tidak bisa ikut, atau iman kita tidak bisa dompleng kepada yang lain. Dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah kelompok, dalam kita hari ini dihisapkan, hari ini kita dibentuk di sini dengan Ibu Nani sebagai pemimpin, kita belajar, saudara, mengikuti jejaknya Ibu Nani, mengikut Tuhan. Jangan cuma lihat nanti mujizatnya terjadi hari ini, mujizat yang luar biasa di taman Tuhan. Ya, itu berkat, saudara. Tapi jalannya sampai lahir taman Tuhan, itu yang membuat kita mengenal Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Hari ini lahir taman Tuhan di sini, Tuhan percayakan, Tuhan berikan atas hambanya, atas keluarga Sion di sini. Itu karena pelajaran, karena jalan bersama dengan Tuhan. Di Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-7, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatannya kepada orang Israel. Jadi bangsa Israel itu hanya mengejar perbuatan. Dan Tuhan menunjukkan waktu dia dibawa keluar dari bangsa Mesir, mau dibawa masuk ke tanah perjanjian dengan tanda-tanda dan tanda. Itu perbuatan. Tapi tidak membuat bangsa itu belajar mengenal hati Tuhan. Ini beda sekali. Saya sungguh berdoa ini buat kita semua belajar lebih lagi mengenali jalan Tuhan. Dan ketika kita belajar mengenali jalan Tuhan, disitulah kita akan menjadi bangsa dan kita menjadi pribadi yang akan dibedakan. Kalau kita lanjutkan terus di Keluaran pasal yang ke-15, ke-16, firman Tuhan itu berkata, apa yang membuat bangsa ini dibedakan Tuhan? Kecuali engkau berjalan bersama kami. Bukan kecuali engkau membuat mujizat, bukan. Tapi kecuali engkau jalan dengan kami. Jalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu akan membuat kita jadi pribadi yang dibedakan. Kita akan menjadi sebuah bangsa. Bangsa ini berjalan dengan Tuhan. Terus belajar kita sebagai umat. Dan kita belajar jalan-jalan Tuhan. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kenali hati Tuhan buat bangsa ini. Itu akan membuat bangsa ini jadi bangsa yang dibedakan oleh Tuhan. Jadi perbuatan, hasil dan mujizat itu hanya bonusnya. Tapi sesungguhnya yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, kita sungguh-sungguh belajar jalan-jalannya. Belajar jalan-jalan yang sudah dirintis, yang sudah dilalui oleh para pendahulu kita. Itu luar biasa. Satu hari saya punya pengalaman. Kalau kita mendengar kesaksian, kita mendengar hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, saudara belajar, tangkap apa jalannya, saudara. Ya, mujizatnya, kesaksiannya itu luar biasa. Ya, setiap kita Tuhan mau kita mengalami dengan Tuhan. Tapi yang berbeda nanti apa? Jalannya. Satu hari saya dengar kesaksian, saudara. Ngkong Yusa itu bersaksi soal dia sekolah, ujian, terus dia berdoa dengan Tuhan. Soalnya yang mana, ya? Dan waktu itu saya sedang saya sudah mulai belum melayani sepenuh waktu, tapi saya masih sebagai seorang guru musik, saudara. Dan saya ini terus belajar untuk upgrade, ya, menaikkan skill
menaikkan skill dalam hidup saya ngambil ujian-ujian, saudara. Dan waktu itu saya berkata, Tuhan, kalau Engkau pernah memberikan pengalaman kepada hamba-Mu, dia berjalan mendengar suara-Mu ketika ujian, aku mau. Itu doa saya, saudara. Aku mau, Tuhan. Aku mau ajari aku, saudara. Satu hari akhirnya saya punya pengalaman, saudara. Pada saat itu ujian, ambil grade yang tidak mudah. Bahkan mungkin saat itu saya lulus itu mungkin sebagai orang yang kedua di Jawa Tengah. Ya, sangat jarang. Level itu untuk diambil itu jarang. Dan dalam usia yang pertama itu sudah sangat senior. Dan saya waktu itu baru lulus SMA, saudara. Lulus SMA dan saya belajar musik, saya ngejar, saya ngambil ujian. Sulit, iya. Sangat sulit. Beberapa kali fail, saudara. Nah, waktu saya ujian, saya sudah berdoa, Tuhan, ajari aku. Aku mau punya pengalaman dengan Engkau. Terus Tuhan itu berkata seperti ini, aku akan membuat engkau berbeda dengan yang lain. Saya bilang, amin, amin. Itu mau ujian yang pertama. Ya, mau ujian yang pertama. Waktu saya ujian, dibedakan loh, saudara. Kalau yang lain harus berulang-ulang kali, pikirannya saya dibedakan. Saya sekali ujian langsung apa, saudara? Lulus. Betul? Ya. Yang lainnya kan harus berulang. Boleh dibilang rasanya nggak ada yang sekali ujian 100% lulus. Nggak ada, saudara. Harus ulang. Bagian ini itu banyak bagian. Ada teori, ada praktek gitu ya, saudara ya. Teori saja dibagi berapa item seperti itu. Dan waktu saya mendengar, amin, aku akan membuat engkau dibedakan. Saya sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, sudah main keyboard, sudah pelayanan, dan saya ngajar, saudara. Tapi waktu keluar hasil, tiba-tiba fail. Waktu fail, saya berkata, Tuhan, katanya aku mau dibedakan. Lah yang lainnya itu berulang-ulang ujian, kenapa saya harus ngulang? Itu pertanyaan saya. Ya, itu pertanyaan saya, kenapa Tuhan? Nah ini, saudara, namanya belajar berjalan dengan Tuhan. Ya, kita tuh ngobrol, kita tuh berfellowship. Itu salah satunya kita belajar jalan dengan Tuhan. Segala sesuatu ngomong, saudara. Dan salah satu nasihat yang pernah saya terima dari hamba-hambanya, dari para pemimpin, dia berkata, kamu ngomong sama Tuhan. Apapun ngomong. Akhirnya saya melatih diri, saudara. Untuk segala sesuatu saya ngomong. Ketika gagal saya bilang, kenapa Tuhan? Langsung Roh Kudus berbicara. Nanti kamu akan lihat bedanya. Ada tambahan nanti. Oh, nanti ya. Oke. Jadi pasti ada bedanya. Tapi apa? Saya tidak tahu. Hari itu saya tidak tahu. Tapi saat itu saya terus sudah melayani Tuhan, saudara, sudah pelayanan, sudah baca Alkitab, sudah berdoa, sudah berpuasa, semuanya lah ya yang sudah diajarkan, sudah kita belajar itu lakukan. Kemudian saya ujian lagi yang kedua. Waktu ujian yang kedua, Tuhan tolong saya, materi apa yang harus saya pelajari? Saya mulai tanya lebih detail, lebih spesifik lagi, mana yang harus saya latih. Dan waktu itu saya sudah lulus bagian praktek, saudara. Tapi saya belum lulus bagian teori. Ya. Dan di bagian teori itu saat itu sebetulnya ada beberapa bagian saya hanya fail 2. Yang lainnya sebetulnya dari 5 itu 3 sudah lulus, yang 2 belum. Dan harus mengulang. Waktu ujian kedua saya ulang, gagal lagi, saudara. Gagal lagi. Saya belajar mengucap syukur, saya belajar minta ampun kalau ada yang salah, yang tidak tepat. Saya kurang belajar atau apa, saya hadapkan hati saya ke Tuhan. Kemudian singkat cerita saya ujian lagi yang ketiga. Waktu ujian ketiga itu ajaib, saudara. Benar-benar secara audible saya mendengar Roh Kudus itu memimpin satu demi satu. Di saat itu saya sudah istilahnya, saudara ya, saya di titik tidak berdaya karena sudah ujian ketiga. Sudah mengulang ini yang ketiga, saudara. Seringkali Tuhan izinkan itu terjadi supaya Tuhan itu mau mengajari kita dan mewahyukan kita sesuatu. Di saat saya sudah belajar, sudah setengah mati istilahnya ya, dengan seluruh daya saya sudah mentok, disitulah Allah El Shaddai, dia wahyukan. Di saat semua
kekuatanmu sudah habis. Tuhan terima pewahyuan Abraham menerima pewahyuan El Shaddai di saat Ismail itu lahir, saudara. Ketika dia mencoba menggenapi janji Tuhan dengan caranya, kedagingan yang lahir. Tapi kemudian Tuhan tunggu, Tuhan diam 13 tahun. Dari saat Ismail lahir sampai Tuhan memperbaharui janjinya untuk Ishak. Dan saat itu Abraham berjumpa dengan El Shaddai. Dia menunjukkan aku Allah yang maha kuasa. Di saat semua kekuatannya sudah habis, umur 99 tahun. Jadi Tuhan itu menunggu. Sometimes Tuhan itu menunggu sampai kita benar-benar istilahnya menyerah. Menurut kita sudah menyerah, ternyata di depan Tuhan belum, saudara. Dan itu titik mentok saya yang ketiga. Saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak tahu. Karena ketika soal diberikan, saya tidak bisa jawab satupun. Satupun saya nggak bisa. Yang saya pelajari itu kayak blank semua, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku tidak bisa. Saudara, terus itu kan ujian ya. Dosennya tinggal pergi. Nah, ini kan banyak peserta ujian. Saya sudah bertekad dalam hati, no nyontek. Ya, no nyontek, no open book, no. Itu tekad saya dalam hati. Ketika ditanya kanan kiri, saya diam aja. Nggak mau. Nah, ketika saya diam itulah saya dengar dan dengar Roh Kudus berkata, kamu isi apa saja kamu lulus. Saya sampai kaget, saya pikir ada suara siapa. Tapi tiba-tiba dia berkata, isi apa saja kamu lulus. Saudara tahu, saya amin. Ya, namanya isi apa saja, itu multiple choice. Jadi saya benar-benar baca, oh kira-kira A, saya contangi A. Oh ini kira-kira C, saya contangi C. Benar-benar saya isi semua, saudara. Semua menurut yang ya sudah yang saya ngerti istilahnya. Tapi saya percaya kepada janjinya. Isi apa saja dan kamu lulus. Saya isi. Nah, ketika mau saya serahkan, nah ini saudara, jalan dengan Tuhan step by step. Waktu saya mau serahkan hasil saya, tiba-tiba kayak ada tangan yang narik. Periksa lagi. Nah, waktu dia berkata periksa lagi, saya oh maaf. Jadi saya tarik, saya kembali lagi. Dan tiba-tiba mata saya tertuju kepada satu soal yang saya tahu jawaban yang benar. Dari semua itu. Satu tok. Cuma satu. Waktu saya lihat, loh ini kan isinya harusnya ini. Saya ubah dan saya ganti. Setelah itu saya bertanya, Tuhan ada lagi kah? Atau sudah semua ini? Terus diam, gak ada suara. Saya serahkan hasilnya. Saya serahkan hasilnya. Saudara, saya mau bersaksi dalam anugerahnya. Dia Tuhan yang berjanji dan tidak pernah dia ingkari. Dia Tuhan yang berjanji dan dia selalu menepati. Bukan cara kita, bukan jalan kita, jalan Tuhan. Waktu itu tiba-tiba pengumuman, saudara. Pengumuman terjadi. Dan entah kenapa saya waktu itu tidak bisa menghadiri seluruh pertemuan istilahnya guru-guru musik seluruh Jawa Tengah dikumpulkan di kota Semarang. Dan hari itu akan diumumkan hasil dari ujian itu. Saya nggak hadir, saudara. Saya lupa, saya waktu itu nggak hadir karena apa? Saya lupa. Saudara. Tapi tiba-tiba saya terima banyak SMS yang memberikan congratulations. Loh, ada apa ini gitu loh. Karena saya juga belum terima surat tertulisnya. Dan surat tertulisnya itu dibagikan di pertemuan seluruh guru Jawa Tengah. Saat itu Roh Kudus berkata, hari ini aku buat perbedaan itu dalam hidupmu. Apa saudara? Kalau biasanya ujian lulus pengumuman pribadi lepas pribadi, saudara. Tapi saya dipromosi seluruh Jawa Tengah, saudara. Yang tidak kenal saya, guru-guru dari Jawa Tengah itu akhirnya kenal. Oh, ada guru musik namanya Kak Ripka. Saya dipanggil Kak waktu itu. Oh, saya bilang, puji Tuhan saya tidak datang. Biar kepala saya tidak gegeden, saudara. Tidak datang saya, saudara. Makanya saya bingung di congratulation itu apa, nggak ngerti. Tapi waktu saya dikabari, waktu Tuhan berkata, hari ini aku buat perbedaan.
Biasanya pengumuman dibagi personal. Ya sudah, lulus, ya sudah, nggak pernah di-announce, diumumkan ke seluruh guru yang lain. Nggak ada. Tapi khusus tahun itu, khusus waktu itu, Tuhan membuat yang khusus buat hidup saya. Saya belajar, di situ saya belajar mulai mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan akhirnya betul Tuhan buat promosi dan saya istilahnya di-declare ya saudara ya. Setelah di-declare, Tuhan berkata, layani aku nak, tinggalkan semua. Promosi lagi naik, saya diangkat jadi penguji, saya keliling ke Jawa Tengah, ke sekolah-sekolah musik yang lain, yang tadinya mereka nggak kenal, nggak apa, tiba-tiba saya dikirim, masih sangat muda, mereka ya bingung. Tapi itu Tuhan. Dan sini kita belajar ini, ketika kita mau belajar jalan Tuhan dan kita mau dibawa jalan dengan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang dibedakan. Jadi kekristenan kita, pengikutan kita kepada Tuhan bukan ikut-ikutan, tapi sungguh kita mau jalan dengan Tuhan. Dan itu akan berbeda sekali saudara. Ada quote yang bagus, jangan ikut-ikutan ya. Ketika kita mengikuti orang lain, mungkin tidak membawa kita akan terlalu jauh. Ya, tapi ketika kita mengikuti pimpinan Tuhan, itu akan membawa kita ke tempat-tempat yang ajaib, amazing place. Dia akan bawa kita ke tempat-tempat yang tidak kepikir buat kita. Ya, nggak tahulah nanti endingnya apa. Yang penting kita ngikuti jalan Tuhan. Kita betul-betul memilih ikut Yesus, bukan ikut-ikutan Yesus. Ketika dia nyatakan semuanya yang dia kerjakan, mujizat, kesaksian, kita belajar jalannya saudara. Jalannya. Nanti saya cerita pengalaman yang baru kami alami. Karena begitu kami dari Palau saudara, begitu kita perang dan kita menggali sumur yang di Palau itu, mujizat instan terjadi. Kami menjarah dengan luar biasa. Tapi di sini kami mau belajar. Ini ada pelajaran yang luar biasa. Ya, jadi mari kita belajar untuk kita mengikuti pimpinan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu yang akan membuat kita sampai di amazing place, di tempat yang sangat ajaib yang tidak pernah kita pikirkan. Dan kita sekarang mau belajar dari kitab Kejadian ayat 26, yaitu dari hidup Ishak. Ya, dari hidup Ishak di Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Jadi ini bukan sumur baru, tapi ini sumur yang sudah pernah digali oleh Abraham. Kita belajar mengikuti jalan jejak-jejak domba, jejak-jejak para pendahulu kita. Artinya sudah dijalani saudara, sudah dilewati. Tapi Alkitab berkata ini Ishak menggali kembali. Waktu Tuhan firmankan pergi ke Palau nak, gali sumurnya ayahmu, gali lagi. Dan di sini kita belajar, dan saat itu sumur-sumur dari Abraham ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang diberikan oleh ayahnya. Dan waktu saya membaca ini saudara, terus Tuhan itu ngajarkan. Jadi Ishak, sumur-sumur yang sudah digali Abraham, waktu itu ditutup. Yang nutup dikatakan di sini adalah orang Filistin. Coba kita lihat di ayat yang ke-14 bagian B. Di Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata di sini, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu apa saudara? Cemburu kepadanya. Ishak ini sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia berjalan belajar untuk mengenal Allahnya ayahnya. Kalau saudara baca nanti di Kejadian
26 ayat yang kedua, disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Di sini Tuhan menjumpai, artinya Ishak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dia sudah tidak cuma ikutin jejaknya Abraham, tapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir, tapi diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Yang ajaib saudara, ini baru sore tadi ya, di Gesos itu saya baca lagi, Tuhan bukakan. Jadi begitu Tuhan memberikan janji kepada Abraham saudara, sumpahnya kepada Abraham itu terus sampai kepada Ishak. Di ayat yang kelima Tuhan berkata, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ini saudara, legasi dari Abraham buat Ishak. Dia meninggalkan legasi yang luar biasa. Legasinya bukan pribadinya saja, tapi seluruh kehidupannya, yaitu apa? Dia orang yang mendengarkan firman, dia orang yang memelihara kewajibannya kepada Tuhan dengan segala perintahnya dan ketetapan dan hukumnya. Itulah sebabnya Tuhan bersumpah kepada Abraham. Dan Ishak terima ini. Tapi tidak mentah-mentah dia terima begitu saja. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan. Dan dia mulai menggali sumur. Dan ditutup sumurnya Abraham oleh apa saudara? Cemburu. Karena orang Filistin melihat Ishak diberkati luar biasa. Dia punya banyak ternak. Dia banyak sekali diberkati Tuhan. Dan di situ orang Filistin cemburu kepadanya. Iri karena Ishak diberkati Tuhan. Jadi akhirnya semua sumur yang digali Abraham itu ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Tapi Ishak tidak menyerah, Ishak tidak berhenti sampai di situ. Dia berjalan dan dia terus menggali sumur ayahnya. Dan waktu digali saudara, yang pertama keluar airnya, ya, ayat yang ke 19, ketika hamba-hamba Ishak mulai menggali di lembah itu, terus mendapatkan mata air yang berbual-bual. Dan disitulah terjadi keributan antara gembala Gerar dengan gembala Ishak. Air ini kepunyaan kami, padahal yang gali Ishak loh. Digali lagi keluar air dari orang Filistin, orang Gerar berkata, ini air kepunyaan kami. Terjadilah di situ pertengkaran. Makanya dinamailah sumur itu Esek. Ya, pertengkaran, terjadi quarrel. Terjadi istilahnya ini punyaku, ini airku gitu. Tapi kita mau belajar saudara. Setiap kali kita ini dibawa Tuhan dalam sebuah situasi, tanda petik mungkin dicemburui orang. Mari kita belajar, jangan diam di situ saudara. Tapi kita berjalan maju, jalan dengan Tuhan. Gali lagi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ishak tidak berhenti, dia terus menggali. Waktu terjadi pertengkaran, dia tidak berhenti lagi di sana. Saudara bisa baca di ayat yang ke-21, dia gali lagi yang lain, sumur yang lain, karena Abraham punya banyak sumur. Dia punya banyak sumur. Awal mulanya Ishak menggali dan menggali sumur ayahnya. Ini Ishak sedang belajar apa? Jalan-jalan purbakala itu loh. Ya, yang sudah dilewati oleh ayahnya. Dan di sini waktu ayat yang ke-21 mereka menggali lagi dan mereka bertengkar lagi. Akhirnya sumur itu dikasih nama Sitna. Esek dan Sitna punya arti yang hampir mirip dan sama. Pertengkaran, perselisihan, pertikaian. Ishak tidak berhenti di situ. Dia jalan lagi saudara. Tapi begitu dia bisa menang, mengatasi, dicemburui, mengatasi di pertengkaran, dia meninggalkan, tidak balas pertengkaran dengan pertengkaran. Dia memilih pergi, gali lagi yang lain. Setelah dia lepas dari Esek dan Sit, dia menggali lagi dan sumur itu berbuah lagi.
ayat yang ke-22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Jangan berhenti saudara. Jangan berhenti jalan dengan Tuhan. Gali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami sebuah persoalan, sebuah tantangan, sebuah tekanan, kita ditekan, kita dimusuhin, jangan diam. Jalan, gali firman Tuhan, belajar. Tidak berhenti mengasihani diri sendiri, tidak berhenti terus memilih dan kita marah dengan Tuhan. Terus kita menyalahkan kalau itu teman sepelayanan, kita milih menyingkir, off dulu, bukan. Tapi mari belajar dari hidup Ishak. Dia nggak berhenti, jalan. Ditutup yang satu ribut, dia gali sumur yang lain. Sumur yang lain masih dipertengkarkan, dia gali lagi sumur yang lain. Ketika menang menghadapi pertengkaran, pertikaian, perselisihan, Tuhan berikan Rehobot. Alkitab berkata, sekarang Tuhan memberikan kelonggaran. Sedikit longgar. Sudah nggak dimusuhi lagi. Ini sumur yang ketiga. Sumur yang ketiga. Dan disitulah Ishak berkata, sekarang kita dapat beranak cucu di negeri itu. Sudah longgar saudara, sedikit longgar. Menangkanlah pertikaian, pertengkaran, dan percayalah Rehobot di depan kita. Ya, jangan berhenti. Itu belum akhir saudara. Ya, belum akhir. Mari kita jalan terus. Ada quote yang bagus. Kalau Tuhan sedang memberikan koma, kita jangan berikan titik. Belum selesai. Perjalanan kehidupan kita ini masih terus berjalan. Peristiwa, tantangan, apapun yang terjadi itu belum titik saudara. Kalau Tuhan masih koma, kita jangan tambahkan titik. Amin saudara. Itu quote dari Raditya Olowan. Terus Hadasa menambahkan quote yang bagus. Kalau Tuhan sudah memberi titik, jangan kasih tanda tanya. Ya, kalau Tuhan sudah memberikan titik, sudah final, jangan lagi bertanya, mengapa Tuhan? Amin saudara. Mari kita belajar terus jalan dan kenali Tuhan. Dan setelah Rehobot saudara, itu waktu terus berjalan. Dan waktu itu Tuhan menampakkan diri lagi kepada Ishak pada malam hari itu. Akulah Allah ayahmu Abraham. Tuhan menampakkan diri yang kedua kalinya. Dan dia berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu, karena Abraham, keturunanmu banyak, membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Dan disitulah Ishak mendirikan mezbah. Dalam perjalanan kita dengan Tuhan saudara, secara pribadi, mari bangun mezbah. Setiap kali kita berjumpa, setiap kali kita mungkin diizinkan Tuhan mengalami apapun, bangun mezbah. Tinggikan Tuhan. Belajar kenali Tuhan dengan semua peristiwa, semua kejadian yang boleh, yang sedang mungkin kita ini lalui dan lewati. Dan waktu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan, disitulah dia memasang kemahnya dan hambanya menggali sumur. Saudara perhatikan, ini sumur yang keempat. Dan sumur yang keempat, waktu itu kita loncat di ayat yang ke-32. 33 saudara, ya 32 ya. Jadi setelah Rehobot, Tuhan mewahyukan, di situ dia terima pewahyuan dari Tuhan. Dan Tuhan berkata dan memberikan janji kepada Ishak. Dan sumpahnya itulah saudara, sumpah dari Abraham, dia juga akan bersumpah kepada Ishak. Dan itulah sebabnya sumur yang keempat, ini bukan sumur yang original Ishak ini gali saudara. Ternyata ini sumur juga yang sudah digali oleh Abraham, tapi belum diberi nama. Coba kita lihat dulu di Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-33, ayat yang ke-32. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu Beersheba sampai sekarang. Coba sekarang kita mundur dulu, lihat di Kejadian
pasal yang ke-21. Artinya Sheba itu sumpah, ini sumur sumpah, saudara. Ya, dan artinya Beersheba kotanya, ini kotanya. Itu artinya 7 anak domba. Nanti kita coba lihat di Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-30. Ya, inilah janji Abraham. Abraham waktu itu berkata, jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Jadi saat Abraham menggali sumur di daerah Beersheba, dia enggak beri nama, saudara. Yang beri nama akhirnya siapa? Ishak. Inilah legacy, saudara. Legacy. Ketika Abraham meninggalkan semua warisan yang ilahi, berjalan dengan Tuhannya, hidup bersama dengan Tuhan, memelihara semua kewajibannya bersama dengan Tuhan, itulah legacy. Dan Tuhan bersumpah kepada Abraham. Dan sumur yang keempat digali oleh Ishak dan akhirnya diberi nama Sheba, yang artinya sumur sumpah. Ajaib sekali, saudara. Kita belajar dari semua para pendahulu kita menggali sumur perjalanan semua hamba-hamba Tuhan ini dengan Tuhan. Sekali lagi perbuatannya, mujizatnya, semua ini apa yang diberikan, dianugerahkan itu bonus, saudara. Tapi jalannya sampai mendapatkan, itu yang perlu kita kejar. Dan itu yang akan membuat kita ini jadi pribadi yang dibedakan. Dan cinta kita kepada Tuhan itu bukan hanya berakar yang di luar, tapi sungguh-sungguh masuk akar hidup kita sampai ke dalam. Nah, saya cerita, saudara, ya. Waktu di Palau, waktu gali sumur, saudara, gali sumur. Jadi kita bilang, Tuhan, kami mau gali kembali, kami mau percaya satu hari Tuhan akan percayakan radio. Satu hari Tuhan, Engkau akan membawa kami bertambah, berkembang banyak, dan Engkau yang memberikannya. Kami berdoa, saudara, dan kami mengangkat semua janji-janji yang Tuhan sudah pernah janjikan, dan kami tulis. Terus kami, kalau saudara tadi lihat ya, kita tulis, kita kasih stempel, kita meterai dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang jadi. Saudara tahu, setelah itu kami masih di Palau, persis setelah kita selesai berdoa. Sorenya, kalau nggak salah sorenya, kita dapat berita dari Semarang. Ada mujizat yang terjadi. Ada tiba-tiba kami diberi sesuatu yang sangat besar. Saya berkata sangat besar. Sampai kita semua di sana tuh syok. Wow, cepat sekali. Baru selesai istilahnya ya, baru dimeteraikan. Dengan segala keajaiban yang Tuhan beri. Waktu mau masuk sempat ada yang dikejar anjing segala, saudara. Pintu tergembok, kita bagaimana caranya bisa masuk. Banyak penghalang yang untuk sudah selesai di sini juga bisa. Tapi kita terus mendesak dan mendesak sampai betul-betul kita bisa masuk. Begitu itu dapat kabar luar biasa. Terus kita senang, saudara. Yalah senang lah, saudara. Ajaib ya. Ya sepertinya kita berkata, Tuhan kok ajaib dan lain sebagainya. Tapi ada pelajaran yang Tuhan sedang ajarkan kepada kami. Tidak lama itu siang kami dengar, sore-sore lah kami dengar. Terus kami ibadah, malam kami makan malam. Kami makan malam di tempat kami menginap. Karena ini benar-benar pulau kecil ya, kita sewa apartemen, jadi akhirnya masak, kita makan sendiri. Kita nggak makan di restoran. Terus waktu makan malam itulah suami saya itu diingatkan Tuhan oleh sebuah kisah dalam sebuah buku, ketika Tuhan memberkati dengan sangat luar biasa, terus terlalu gembira, terlalu bersuka cita, tiba-tiba pergi, saudara, gift-nya ini, pemberiannya ini tuh kabur, saudara. Padahal kayaknya sudah di depan mata, benar-benar sudah di depan mata, saudara ya, sudah disahkan dan lain sebagainya. Tapi tetap tuh, kalau Tuhan mau ngajari kita, itu diizinkan terjadi, saudara. Jadi dalam waktu 3 hari kita dengar kabar dari yang luar biasa. Nah, suami saya itu mengingatkan kami semua, jangan terlalu gembira.
Jangan terlalu gembira. Oh iya ya, kita harus ingat Tuhan yang memberi. Tuhan yang membuat mujizat. Ketika mujizatnya yang terjadi, jangan gembira dengan mujizatnya ini. Mari gembira dengan apa? Tuhan yang membuat mujizat. Tapi saking, yaitu itu peringatan sudah. Mudeng di sini, ngerti di sini, belum tentu di sini. 3 hari, 4 hari, 5 hari sampai kami akhirnya terbang ke Taiwan, pergulatan itu terjadi. Dan begitu kita belum pulang sudah dikabari gagal. Padahal sudah di depan mata saudara. Yang besar ini gagal. Terus saya berkata, oke, ngucap syukur, minta ampun. Ya kita kan semua terlalu senang, terlalu gembira saudara. Ya Tuhan izinkan pasti ini baik. Ya ayo belajar terus minta ampun. Kita semua belajar, kita minta ampun saudara. Sudah let go. Sudah enggak usah bertengkar, enggak usah apapun. Walaupun secara hukum kita menang. No. Biar kalau belum rela si pemberinya, kembalikan saja. Lepaskan saja. Nah, setelah itu saudara kita ngalami banyak. Terus banyak Tuhan kirimkan pesan-pesan Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah kita duga. Ya, enggak dengan sengaja ataupun khusus kita mau bertemu. Dengan caranya yang ajaib. Tuhan ngajarkan jalannya dalam hidup kami. Setelah itu saudara, tadi pagi saya dikabari Tuhan ganti. Ya kan cepat lulus diganti saudara. Walaupun tidak sebesar yang pertama. Tapi buat kami Tuhan terima kasih. Ini pelajaran yang berharga. Belajar jalan-jalan Tuhan. Jangan lupakan si pemberi. Ketika terima hadiah yang besar, lupa. Ayah kita pergi dari luar negeri, dari luar kota mungkin bawa oleh-oleh. Wah senang dengan barangnya. Kita gebretkan ayah kita, orang tua kita yang bawa hadiah saudara. Padahal dia datang kepengennya apa? Pengennya meluk. Tapi anaknya larinya ke barangnya saudara. Ini tipis. Tapi ini terjadi. Tapi sungguh baik kami ini belajar jalan-jalan Tuhan. Terus kami saya langsung bilang, saya ingat perkataan papa, saya bilang gitu. Saya kasih tahu, kalau pokoknya Tuhan mau ngasih kita yang besar, ingat tuh ya, jangan kemengseng dengan yang besar ini, terus kemengseng lihat ini, terus lupa yang bawa ini itu pribadi Tuhan kita. Jadi saya ingatkan dan kami terus semua belajar bersama-sama. Tapi pelajaran yang berharga saudara, ketika kita jalan dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh akan mengalami dan dia akan membukakan rahasia hatinya. Karena Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan semua misteri yang hari ini mungkin banyak kita belum mengetahuinya. Tapi ketika kita mau belajar, kita mau jalan dengan Tuhan, dia akan ajarkan. Dan ini akan membuat kita mempunyai kehidupan yang berbeda. Ayat yang terakhir kita mau lihat di Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tapi mereka berkata, ini bangsa Israel saudara. Mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Mari kita belajar dari bangsa Israel. Ketika Tuhan menunjukkan jalannya, mereka enggak mau. Mereka cari perbuatannya. Mereka mengejar perbuatannya. Dan Tuhan hanya menunjukkan jalannya kepada Musa. Pada Musa. Dan ini peringatan buat kita semua dan pelajaran buat kita semua. Mari tanyakan jalan-jalan yang dahulu kala. Inilah di ancient path. Jalan yang dahulu kala. Yang sudah dilewati para pendahulu kita. Yang sudah pendahulu kita itu belajar jungkir balik mengalami pendidikan dengan Tuhan. Kita ngikuti aja jejak domba. Tapi jangan berhenti. Maju sampai kita menemukan dan kita berjumpa dengan Tuhan pada yang membawa kita di jalannya. Dan itu akan membuat kita berbeda saudara. Kejar Tuhan, kejar jalannya saudara.
Dan semakin kita mau belajar, semakin kita mau mengarahkan hati kita untuk mengenal hati Tuhan, semakin kita mau belajar mengenal jalan-jalannya, disitulah Tuhan akan menyingkapkan banyak hal yang ilahi, dan semua janji-janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Dia akan genapi. Firman ini akan menjadi nyata. Firman ini dari Logos menjadi rema. Semuanya janji Tuhan jadi daging dalam kehidupan kita. Kita kejar, kita kenali hatinya. Dan ketika itu diberikan, karena Tuhan itu gak mau hati kita ini rusak dengan semua yang besar. Seringkali Dia siapkan wadahnya untuk kita dimampukan Tuhan terima yang besar. Dan ketika terima yang besar, kita jadi orang yang ingat tidak lupa diri. Karena semua Dia Tuhan yang mengerjakan. Dia Tuhan yang melakukan. Kita ini hanya hambanya. Dan mari kita kejar, kita ingini Tuhan. Kita ingini dan kita mengenal Tuhan dan mengingini Tuhan bawa untuk jalan-jalannya itu ditunjukkan dalam hidup kita. Dan kita akan menerima, kita akan sampai ke tempat di mana Alkitab berkata jiwamu mendapat ketenangan. Amin saudara. Di Matius pasal yang ke-26, Matius 11 ayat yang ke-26. Matius 11 ayat yang terakhir ya. Matius 11 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata di sini, 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita mau saudara jalan dengan Tuhan, belajar bersama dengan Tuhan, artinya pikul kuk yang Tuhan pasang dan kita belajar padaku, kunya huruf besar. Mari belajar terus dengan Tuhan. Kata belajar tidak pernah ada kadaluarsa sampai seumur hidup saudara. Ya, terus kita belajar dan belajar untuk mengenal Tuhan, dan kita akan sampai di amazing place. Jiwa yang penuh dengan ketenangan. Kita akan mendapat ketenangan, dan ini bukan ketenangan yang semu, tapi ketenangan yang sejati, yang dunia tidak bisa beli, yang dunia tidak bisa sediakan. Itu memuaskan kita, yaitu tadi, biar hanya Yesus yang paling berharga dalam hidup kita. Amin saudara. Saya berdoa kita terus belajar dan belajar kenali jalan-jalan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Yesus memilih bagian yang terbaik. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Biar ini jadi doa kami Tuhan. Kami mau ingin lebih dekat. Kami mau Tuhan, bawa kami Tuhan mendekat sampai kami mendengar dan Kau singkapkan rahasia hatimu dalam hati kami. Biar ini jadi jeritan dan doa kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
anugerah-Mu cukup buat kami ya Tuhan. Gandeng setiap kami Tuhan, mengikuti jalan-jalan-Mu. Dalam situasi, dalam apapun kondisi kami hari ini, dalam setiap pergumulan yang harus kami hadapi, ajari kami untuk mencari dan mengenali jalan-jalan-Mu. Karena tidak ada peristiwa, tidak ada apapun yang terjadi tanpa ada pembelajaran di dalamnya. Kami percaya Tuhan, semuanya Engkau sedang mengajari kami, semuanya Engkau sedang mendidik kami, Engkau sedang mendidik dan memproses hati kami Tuhan, sampai Kau dapatkan kemurnian, sampai cinta kami kepadamu, bukan lagi karena kata orang, bukan lagi karena pengalaman siapapun, tapi secara pribadi kami mengalami Tuhan. Dan biar ini jadi doa kami Tuhan, kami orang-orang yang mau memilih yang terbaik. Yang terbaik tidak ada lain, adalah jalan-jalan Tuhan. Tidak ada yang lebih bijaksana kecuali kami takut akan Engkau, kecuali kami mendengar dan kami mentaati. Itu adalah bijaksana. Karuniakan itu dalam hati dan hidup kami ya Tuhan. Ajari kami lebih dan lebih lagi, sampai cinta kami Tuhan sungguh-sungguh berakar dengan kuat, karena kami mengenal jalan Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya takkan ku tukar kesetiaan-Mu. Hanya Kau satu yang ku rindu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Ya Tuhan, kami mau memilih yang terbaik. Kami mau memilih Tuhan. Kami mau memilih jalan-jalan-Mu ya Bapa. Tunjukkanlah jalan-Mu pada kami. Karena hanya karena Engkau berjalan bersama kami akan membuat kami dibedakan dari bangsa manapun. Selamanya memilih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan semuanya dalam hati dan batin kami. Biar Roh-Mu terus bekerja, Roh Kudus Kau bekerja, firman-Mu berbicara